Bab 446. Logan berkata kepada Hamti, beritahu mereka semua yang kamu tahu. Hamti langsung berteriak, aku tidak bersalah. Zeke dan Daniel memaksaku melakukan ini. Apa yang mereka paksa kamu lakukan? Hamti menjelaskan, Zeke memiliki dendam terhadap Hades. Dia ingin membunuhnya, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Secara kebetulan, Hades menderita kanker pankreas, dan dia belum menemukan dokter yang dapat membantunya. Zeke melihat kesempatannya untuk melakukannya. Membunuh Hades sambil mengklaim malpraktik medis. Karena itu, dia membuatku berpura-pura menjadi pasien kanker pankreas dan mengumumkan kepada publik bahwa Daniel Hinton menyembuhkanku. Ketika Hades mengetahui hal itu, tentu saja, dia pergi mengunjungi klinik Hinton. Saat itulah Daniel Hinton membunuh Hades dan mengklaim itu malpraktik. Kamu. Daniel gemetar karena amarah dalam dirinya. Omong kosong. Saya tidak pernah mendiagnosis Anda menderita kanker pankreas. Anda hanya kekurangan yang... Hamti mendengus, cukup. Berhenti berpura-pura. Jika Anda benar-benar mendiagnosis saya dengan defisiensi yang, mengapa saya memiliki kanker pankreas yang tertulis dalam laporan saya? Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan laporan kesehatannya untuk menunjukkannya kepada orang banyak. Daniel mendesis, kamu bajingan. Kamu menolak untuk membiarkan aku menulis diagnosisku di laporan saat itu. Kamu jelas-jelas menulis diagnosis itu sendiri. Hamti menjawab, bukankah kamu orang yang keras kepala? Sejujurnya, Tuan Huff sudah mengirimkannya untuk ujian tulisan tangan. Hasilnya menegaskan bahwa kata-kata ini adalah tulisanmu. Saat itulah Daniel menyadari bahwa mereka telah memanfaatkannya. Dia membantah, tulisan tangan bisa dipalsukan. Apalagi obat yang saya resepkan untuk Hades adalah tonik biasa. Ini bermanfaat, dan tidak ada efek samping. Dia tidak mungkin mati karenanya. Apakah begitu? Logan menyeringai saat dia berteriak ke arah pintu lagi, masuk. Segera, seseorang membawa pot ke aula. Logan berkata, datang dan lihatlah. Apakah ini resepmu? Daniel buru-buru melangkah maju untuk memeriksa. Wolfberry, ginseng, rhubarb, angelika. Ini adalah tonik yang kuresepkan untuknya. Logan menjawab, kalau begitu benar. Kami telah mendeteksi dimetil sulfoksida, zat yang sangat beracun, dalam residu tonik. Penyebab kematian Hades adalah karena keracunan dimetil sulfoksida. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak meracuninya? Wajah Daniel berubah pucat pasi. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tidak memasukkan hal-hal seperti itu ke dalam resep saya. Kau tidak akan menjadi orang yang memutuskan itu. Teman-teman, bawa dia pergi. Ketika dia melihat anak buah Logan melangkah maju untuk menangkapnya, kemarahan dan kecemasan menguasai akal sehat Daniel. Dia meludahkan seteguk darah dan jatuh ke kursi. Ayah. Lacey menjerit saat dia bergegas maju untuk menepuk dada ayahnya dengan lembut, takut darahnya akan tersangkut di tenggorokannya. Hamti berteriak, di mana Zeke Williams? Kenapa dia tidak ada di sini? Dia pasti melarikan diri dari kejahatannya. Petugas Huff, Anda harus menangkap Zeke Williams. Dia dalangnya. Di samping, wajah Summer memerah. Dia yakin Hamti sedang menjebak Zeke. Tanpa ragu, Hamti kesal karena Zeke telah mengambilnya darinya. Dia telah melibatkan Lacey dan keluarganya karena masalah pribadinya, dia tidak bisa berdiri di samping dan melihat saat dia tidak melakukan apa-apa. Dia bergegas maju dan mengutuk, Hamti, ini konyol. Tuan Williams melepaskanmu terakhir kali. Bukan saja kamu tidak bersyukur untuk itu, tetapi kamu bahkan membalas dendam padanya sekarang. Kamu tidak tahu malu. Hamti meludah, orang yang tidak tahu malu adalah dia. Dia pikir dia siapa untuk mencuri wanitaku. Dia harus melihat dirinya di cermin dan memikirkan apa yang telah dia lakukan. Summer menjelaskan, kamu salah paham tentang Zeke. Aku memaksanya untuk berpura-pura menjadi pacarku agar aku bisa menyingkirkanmu. Kami hanyalah majikan dan karyawan. Tuan Williams adalah pria terhormat, dan dia sudah memiliki keluarga. Dia tidak akan pernah melirik wanita biasa seperti saya. Terlebih lagi, saya tahu Tuan Williams dan Nona Hinton adalah pasangan yang sempurna. Mengapa saya menjadi roda ketiga dalam hubungan mereka? Apakah saya begitu wanita seperti apa di matamu? Hamti menamparkan dahinya dan tersentak dalam kesadaran, F***K. Dan aku bertanya-tanya mengapa Zeke yang tidak berguna itu akan memiliki simpanan, meskipun begitu mencintai istrinya. Wanita yang aku minati bukanlah milik seseorang.
Nyonya. Musim panas, aku telah salah memahamimu. Selama kamu setuju untuk menikah denganku, aku akan menyelamatkan nyawa Zeke. Bab 447. Musim panas terdiam. Dia lebih baik mati daripada menikah dengan pria ini. Sementara dia ragu-ragu, Lacey bertanya mendesak, musim panas, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak bersama Zeke. Musim panas tercengang. Mes. Hinton, Anda tidak tahu tentang ini. Anda mengatakan bahwa Anda telah memaafkan saya sebelumnya. Saya pikir Anda tahu bahwa saya telah memaksa Tuan Williams untuk berpura-pura menjadi pacar saya. Saya pikir Anda bermaksud memaafkan saya atas kesalahan saya. Tindakan kasar. Lacey menarik napas dalam-dalam. Jadi itu yang ingin kau katakan padaku sebelumnya. Itu benar. Maaf, Mes. Hinton. Ibuku menekanku untuk menikahi Humpty. Karena itulah aku harus meminta Tuan Williams untuk berpura-pura menjadi pacarku untuk menyingkirkannya. Aku tidak tahu itu menjadi siksaan bagimu. Aku yang harus disalahkan untuk ini. Tidak dapat menahannya lagi, air mata mengalir di pipi Lacey. Dia secara bersamaan bahagia dan bersalah. Dia senang bahwa Zeke tidak mengkhianatinya. Dia masih Zeke Williams yang sama seperti sebelumnya, orang yang sangat mencintainya dan rela mengorbankan hidupnya untuk melindunginya. Di sisi lain, dia merasa bersalah atas kesalahpahamannya tentang dia. Bahkan, dia bahkan mengusirnya dari sisinya. Sekarang, penyesalan telah membunuhnya dari dalam. Dengan pandangan kabur, dia menatap Hannah. Bu, Zeke tidak mengkhianatiku. Dia masih mencintaiku. Wajah Hannah terlihat lega. Aku tahu Zeke bukan orang yang tidak bisa diandalkan. Lacey terisak, tetapi aku kehilangan dia. Zeke, aku tahu aku salah sekarang. Tolong kembalilah. Aku salah paham. Aku tidak akan sekeras itu lagi. Hartley melangkah maju dan menepuk bahu Lacey sambil tersenyum. Gadis, berhenti menangis. Zeke tidak akan kembali, selamanya. Aku telah memasang jebakan di sekitar perbatasan kota Oakhart. Saat dia melangkah ke kota, dia akan ditangkap. Secara pribadi, saya pikir Anda harus tetap tinggal di sini. Sisiku sebagai gantinya. Aku akan memperlakukanmu jauh lebih baik daripada Zeke. Lacey memucat. Apa? Kamu menempatkan ribuan orang di perbatasan kota Oakhart. Hartley mengangguk. Tentu saja. Siapa lagi selain aku yang memiliki kekuatan untuk melakukannya di Rivermouth? Lacey hampir menangis setelah mendengar kata-katanya. Tolong lepaskan Zeke. Semuanya salahku. Aku bersedia menanggung semua konsekuensinya jika kamu bisa menyelamatkannya. Dengan seringai jahat di wajahnya, Hartley menjawab, tentu. Tentu saja, jika kau menikah denganku. Lacey membeku. Dia lebih baik mati daripada menikahi seorang wanita. Saat itu, keluarga Emily dan Adam maju. Emily mengejek, sudah kubilang kau akan masuk penjara, tapi kau menolak untuk mendengarkan. Apa kau percaya padaku sekarang? Yang bisa kau lakukan hanyalah menyaksikan tanpa daya saat keluargamu meninggal dan Sharon hidup di jalanan. Adam menghela nafas, Emily, tolong beri mereka kesempatan lagi di akun saya. Bagaimanapun, mereka adalah putra dan cucu saya. Jika saya tidak melakukan apa-apa tentang situasi mereka, orang-orang akan berbicara buruk tentang saya di belakang saya. Emily memikirkan kata-katanya dan berkata, tentu. Saya akan memberi Anda kesempatan terakhir. Pindahkan aset keluarga Anda kepada saya, dan saya akan memastikan Anda semua selamat. Tentu saja, saya akan menjaga Sharon sampai dia sudah dewasa. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kontrak. Lacey menatap polisi bersenjata, lalu ke Hartley. Akhirnya, dia menggertakkan giginya saat dia mengangkat tangannya. Daun panik, dan dia dengan cepat menghentikan Lacey. Lacey, kamu tidak bisa menandatangani ini. Ini Zeke dan kerja kerasmu. Bagaimana kamu bisa memberikannya begitu saja? Percayalah, Zeke akan kembali padamu. Dia akan segera kembali ke sisimu. Bab 448. Adam memarahi, diam. Kamu orang luar. Kamu tidak punya hak untuk campur tangan dalam urusan keluargaku. Jadi bagaimana jika Zeke kembali? Apa yang bisa dia lakukan? Logan menangkapnya atau dia mati di tangan Hartley. Dia hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia pasti telah melarikan diri ke suatu tempat yang jauh sekarang. Mengapa dia peduli dengan apa yang terjadi padamu? Diam, orang tua. Downey sangat marah.
Mengabaikan fakta bahwa dia adalah penatuannya, dia mengutuknya. Zeke bukan pria yang kamu katakan. Ketika dia dimarahi oleh seorang wanita yang lebih muda, Adam marah, beraninya kamu melawan saya. Beraninya kamu. Tangkap mereka semua. Emily, tidak perlu melakukan apapun pada akun saya lagi. Tangkap mereka semua, termasuk gadis nakal ini. Lacey buru-buru menyela, berhenti. Aku akan menandatangani, oke. Downey, jangan bujuk aku sebaliknya. Zeke marah padaku. Dia tidak menginginkanku lagi. Tanpa dia, apa gunanya Linton Group? Dia mengangkat tangannya lagi untuk menandatangani. Dawn merenggut kontrak itu dan mencabik-cabiknya. Les, bisakah kamu mempercayaiku sekali saja? Jika aku mengatakan Zeke akan kembali, dia akan kembali. Nancy cepat-cepat berkata, aku lebih suka mengandalkan babi daripada pelihara Williams. Jangan panik, Lacey. Aku menelepon seseorang. Aku pasti akan menyelamatkan kalian semua dari ini. Emily sangat marah. Kontraknya tercabik-cabik, dia telah kehilangan kesempatannya untuk miliaran. Pada saat itu, dia berharap bisa merobek Dawn menjadi berkeping-keping seperti yang dia lakukan pada kontraknya. Saat itu, ponsel Downey berdering. Dia melirik dan menyadari bahwa itu dari Zeke. Tangannya gemetar karena kegembiraan. Dengan cepat mengangkat telepon, dia terisak, "Di mana kamu?" Lacey dan Nancy diganggu oleh orang lain. Jika kamu tidak segera kembali, kamu akan menghadiri pemakaman kami. Downey, minta Lacey untuk melihat ke atas. Mencari. Dawn menoleh ke Lacey dan berkata, Lacey, lihat ke atas. Sekarang. Lacey bingung, tapi dia menurut. Di atas kepalanya ada langit-langit. Namun, dia tidak tahu mengapa itu memiliki banyak ventilasi. Langit-langit asli yang tampak mewah sekarang tampak seperti briket sarang lebah. Lacey bergumam, siapa yang mengubah desain langit-langit tanpa seizinku? Mengapa ada begitu banyak ventilasi? Pada saat yang sama, orang banyak juga melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Detik berikutnya, hembusan angin bertiup dari ventilasi. Segera, partikel putih yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari ventilasi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, itu seluruh aula. Kerumunan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka panik. Semua orang menghindari partikel putih. Beberapa bahkan menutupi kepala mereka dengan pakaian mereka. Partikel putih mendarat di tubuh mereka, dan terasa sejuk dan nyaman. Tiba-tiba, seseorang berteriak, itu kepingan salju. Ya Tuhan, ini kepingan salju. Kepingan salju. Pikiran semua orang terpesona. Dari mana kepingan salju ini berasal? Dalam 5 tahun terakhir, kota Oakhart hanya turun salju 2 kali. Apalagi saat itu bulan Juni ketika cuaca sedang panas. Apa yang sedang terjadi? Salju turun di bulan Juni. Setelah menyadari bahwa itu adalah salju, kerumunan berhenti berusaha menghindari partikel putih. Mereka semua berdiri dengan penuh semangat di bawah langit-langit saat salju menyelimuti mereka. Potongan kepingan salju sebening kristal mendarat di wajah Lacey dan meleleh dalam air matanya yang panas. Ini adalah keajaiban turunnya salju di bulan Juni. Ini benar-benar. Saya bermimpi. Saya harus. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil segenggam kepingan salju dan menyandarkan pipinya di atasnya. Itu dingin dan nyaman. Sensasi itu asli. Aku tidak sedang bermimpi. Di sampingnya, Dawn juga menangis. Hatinya meleleh dari pemandangan yang indah dan romantis. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Zeke pergi ke Xinjiang Utara. Bab 449. Dia ada di sana untuk salju. Saat itu, telepon Downey berdering lagi. Itu adalah Zeke. Dia mengangkat telepon dan tersedak, berani membuat salju untukku juga. Jika kamu melakukannya, aku akan tidur denganmu. Zeke menjawab, aku tidak akan berani. Dawn menjawab, kakakmu pria yang tidak berguna. Zeke melanjutkan, bawa Lacey keluar. Ada kejutan yang lebih besar menunggunya. Downey segera meraih lengan temannya. Lacey, ayo keluar. Kejutan yang lebih besar ada di luar sana. Lacey tenggelam dalam momen romantis. Ketika Dawn menariknya, dia hampir jatuh. Kerumunan telah bergegas keluar. Kejutan yang lebih besar di luar. Kejutan apa yang bisa lebih besar dari salju di bulan Juni? Di luar aula, langit sama gelapnya.
Awan kelabu berkumpul seolah-olah mereka akan jatuh ke gedung kapan saja. Angin kencang bertiup, dan papan reklame di samping bergoyang kencang. Saat itu hampir tengah hari, tetapi langit masih gelap seperti malam. Mana kejutannya? Di mana itu? Saat kerumunan itu merasa bingung, suara keras terdengar dari jalan berikutnya. Kembang api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Asap ungu dan merah yang tertinggal di atas menyerupai pelangi di langit. Tepat setelah itu, jet muncul dari segala arah. Ada lebih dari 20 dari mereka. Jet-jet itu berputar-putar di udara, melepaskan partikel putih dari ekornya. Segera, seluruh area dilapisi oleh partikel putih. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Kepingan salju. Saat itu sedang turun salju. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa keterampilan dan waktu untuk membuat salju turun di aula. Namun, membuat salju di seluruh area membutuhkan kemampuan finansial. Setidaknya dibutuhkan 100 juta hanya untuk menyewa jet. Selain itu, salju diangkut dari negeri yang jauh. Kepingan salju bukanlah benda yang melayang turun dari langit. Ada uang juga. Klik, klik. Wartawan media di tempat dengan cepat menekan jendela mereka. Setiap foto yang mereka ambil adalah wallpaper yang indah. Indera tajam mereka memberitahu mereka bahwa berita ini akan menjadi tren di seluruh negeri. Bahkan, bisa jadi tren di seluruh dunia. Sementara orang banyak tercengang, mereka juga bingung. Mereka bertanya-tanya siapa yang telah menghabiskan begitu banyak untuk ini dan tujuan orang tersebut. Lacey mengangkat kepalanya dan membiarkan salju mencair dengan lembut di wajahnya. Ini adalah mimpi. Tidak. Impian saya tidak pernah semewah ini. Biarkan aku tinggal dalam mimpi ini selama sisa hidupku. Saat itu, Dawn mendesak, Lacey, lihat cepat. Dia membuka matanya dan melihat ke arah yang ditunjuk Downy. Di tengah salju yang mengambang ada sosok tinggi berjalan ke arahnya. Langkahnya yang berat dan penuh tekad meninggalkan jejak di salju. Dia memiliki senyum yang begitu menghangatkan hati sehingga melelehkan salju di wajahnya. Bunga-bunga mekar di tangannya adalah sentuhan warna di salju. Zeke datang ke hadapan Lacey dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Halo, Nona. Saya tersesat. Apakah Anda tahu milik siapa saya?" Lacey mau tidak mau melompat ke dalam pelukannya dan mulai meratap. "Bajingan. Kamu bajingan. Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa padaku? Kupikir kamu tidak menginginkanku lagi. Kamu membuatku takut. Apakah kamu tahu itu? Kamu bajingan." Dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, Zeke meyakinkan, "Jangan khawatir, Lacey. Aku masih kekasihmu. Aku tidak akan berani meninggalkanmu. Jika aku melakukannya, aku akan mati kelaparan." Lebih banyak air mata dan isak tangis keluar dari Lacey. "Oke. Aku akan menafkahimu seumur hidupmu. Jangan tinggalkan aku lagi." Zeke bergumam, "Kamu bilang kamu hanya akan percaya padaku ketika salju turun di bulan Juni. Itu sebabnya aku harus meninggalkan sisimu sementara untuk mendapatkan salju. Apakah kamu percaya padaku sekarang?" "Diam. Jika aku menginginkan bulan, maukah kamu mendapatkannya untukku?" Zeke menjawab, "Aku tidak bisa, tapi aku bisa membawamu ke sana." Kata-katanya adalah kebenaran. Namun, orang banyak mengira dia hanya membujuk Lacey. Mereka terdiam dan cemburu dengan tampilan cinta. Dia benar-benar melakukan begitu banyak hanya untuk merayu seorang gadis. Dia pasti telah menggunakan setidaknya beberapa ratus juta. Menakjubkan. Hannah dan Daniel juga menangis. Bab 450. Aku senang dia kembali. Selama keluarga itu bersama, tidak masalah bagi mereka bahkan jika mereka kehilangan semua aset mereka. Tergerak oleh pemandangan itu, Nancy menyeka air matanya. Dia sangat pandai dalam hal ini. Bahkan aku tersentuh. Tahan. Nancy, bagaimana Anda bisa tersentuh oleh ini? Di mana prinsip Anda? Anda harus berdiri teguh. Apa yang terjadi pada wanita sarkastik itu? Lacey yang terbaik. Lacey yang terhebat. Si idiot Zeke Williams tidak layak untuknya. Hadley sangat marah. Mengapa? Mengapa saya tidak memikirkan metode pacaran yang luar biasa seperti ini? Jika aku mengakui cintaku sekarang, aku yakin Lacey akan menerimaku. Saya tidak percaya bahwa Zeke Williams memikirkan hal ini terlebih dahulu. Ini sangat menyebalkan.
Lacey, Anda harus tahu bahwa heteroseksual hanya bersama untuk melahirkan anak. Homoseksual adalah satu-satunya yang tahu cinta sejati. Logan Huff lebih marah daripada Hadley. Aku di sini untuk menangkapmu, tapi kau memamerkan cintamu di wajahku. Siapa yang kau pandang rendah? Logan berteriak, Zeke, kamu kembali pada waktu yang tepat. Seseorang telah melaporkanmu atas pembunuhan. Silakan ikut kami. Saat itulah kerumunan kembali ke akal sehat mereka. Itu benar. Anda dalam masalah, tetapi Anda masih punya waktu untuk memamerkan cinta Anda. Bukankah ini tidak masuk akal? Lacey dan keluarganya tegang. Dengan khawatir, dia menatap Zeke. Zek, kita. Dia tersenyum dan menyerahkan bunga itu kepada Lacey. Untukmu, Lacey. Seperti biasa, aku akan melakukan segalanya untukmu. Yang harus kau lakukan adalah berdiri di samping dan menonton. Lacey mengangguk. Oke. Zeke kemudian berbalik untuk melihat Hannah dan Daniel. Keduanya mengangguk padanya dengan semangat. Akhirnya, Zeke menatap Logan. Petugas Huff, Anda tidak dapat menumbuhkan omong kosong. Jika Anda mengklaim bahwa saya telah membunuh seseorang, beritahu saya siapa yang saya bunuh. Logan mencibir, jangan berpura-pura bodoh. Aku punya bukti kau mengatur Hades dan membunuhnya. Zeke bersenandung, begitukah? Kau mengutuk Hades. Apa kau tidak takut dia akan mengejarmu? Bentak Logan, berhenti main-main. Tahan Zeke Williams. Seketika, bawahannya berjalan menuju Zeke. Namun, Zeke melambaikan tangannya. Tunggu. Aku punya bukti untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Logan membentak, tunjukkan buktimu saat berada di pengadilan militer. Zeke melanjutkan, jangan tidak sabar. Jika kamu yakin aku sudah mati, mengapa kamu begitu bersemangat untuk membawaku sekarang? Mengapa kita tidak melanjutkan setelah kamu melihat buktiku? Tunjukkan dirimu. Saat itu, suara mesin menderu datang dari ujung jalan. Para penonton menoleh ke arah suara dan melihat armada mobil mewah mendekati mereka.